Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri digital dimanapun Anda berada, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji, memperdalam ilmu agama. Semoga pertemuan pada kali ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemanfaatan dunian wa ukhran. Untuk itu, mari kita buka kajian pada hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sampai pada poin nomor 3 halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi alqur'ana ing Qur'an. Wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun kang mahir kang ahli bihi kelawan Al-Qur'an. Iku ma'as safaratil kirami bareng sartane malaikat kang mulya-mulya al-bararati kang bagus. Walladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa yuta'ti ulan bulan baleni sapa alladzi fihi ing dalam Qur'an wa huwa hale utawi qiraatul Qur'an alaihi ngatasi alladzi iku syakun abot utawa rekoso iku lahu iku tetep keduwene alladzi ajroni utawi ganjaran loro mutafakun alaih. Hadis selanjutnya tentang orang yang membaca Al-Quran dengan mahir dan orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maksud mahir di sini kalau dalam lafdu riwayat Bukhari itu dengan lafadz hafid ya. Lafadznya bukan mahirun tapi hafid, itu fi riwayat Bukhari. Sedangkan yang kita baca, kita simak bersama ini riwayat dari Imam Muslim. Dan ini termasuk hadis muttafaq alaih bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir bisa dikatakan mahir ini hafal Quran ataupun membaca Al-Quran dengan benar secara kaidah tajwid, kaidah waqaf dan lain sebagainya. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang tersebut balasannya diberikan pahala bahwa besok di akhirat dia akan bersama safaratil kiramil bararah gitu. Ataupun ada yang memberikan makna bahwa di dunia dia bersama dengan para malaikat, artinya bersama rahmat. Terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala biwasitatil malaikah. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia wayu ta'tiu ya. Kalau mungkin santri-santri digital masih ingat bahwa dalam pelajaran ilmu shorof itu ada fi'il yang di situ masuk pada kategori rubai mujarrad. Asli hurufnya adalah 4 huruf termasuk lafdu yuta'tiu ini dari kata madinya ta'ta'a yuta'tiu yang artinya mengulang-ulang. Artinya mengulang-ulang tidak bisa membaca dengan lancar. Dia hanya mengulang-ulang Al-Quran tersebut sampai berusaha bagaimana cara membaca yang benar. Wa huwa alaihi syakun, bahkan dirasakan sulit dalam membacanya. Kesulitan dalam membaca lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Artinya orang yang membaca Al-Quran dari am ini bisa dikatakan orang ami, orang awam ya, orang yang tidak begitu ahli atau tidak mahir karena lawan katanya di depan adalah mahir. Kalau mahir bersama safaratul kiram, sedangkan orang yang yuta'tiu bahwa alaihi syakun yang kesulitan dalam membaca Al-Quran itu ajroni. Artinya ini orang awam yang membaca Al-Quran tidak bisa seperti kaedah-kaedahnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran.
Kemudian dilanjutkan dalam keterangannya, dalah hadal hadis annal amiyah alladzi syaqqa alaihi qiraatul Qur'an wa ta'ta'a fihi hasalahu ajroni. Bahwa orang awam yang membaca Al-Qur'an kesulitan, tapi dia terus berusaha untuk membaca dengan benar, maka orang tersebut sudah mendapatkan 2 pahala. Ya. Artinya orang yang tidak tahu tafsir sama sekali, orang yang tidak tahu arti makna daripada Al-Quran tetap diberikan pahala dan apa yang dia baca tetap dihitung ibadah. Inti daripada hadis ini mengatakan seperti itu. Laisat lahun, ya, laisat lahwan, tidak sia-sia. Jadi itu termasuk ibadatun yujaru 'alaiha, termasuk ibadah yang diberikan pahala. Kemudian poin nomor 4, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Rawahu Muslim. Allah dengan kitab ini, artinya Al-Qur'an, itu mengangkat derajat dari sebagian-sebagian kaum dan juga merendahkan daripada sebagian yang lain. Artinya Al-Qur'an ini datang, bisa jadi Al-Quran ini akan mengangkat derajatnya daripada seseorang yang ahli Al-Quran misalnya. Maka salah satu mufassirin mengatakan bahwa yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman yang yurfa'u itu adalah aliman. Artinya memberikan keutamaan daripada orang yang alim ala ghairihi, daripada orang yang tidak alim. Artinya orang yang alim tentang Al-Quran ini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ataupun ada yang memberikan makna bahwa yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, orang yang sering membaca Al-Qur'an dan tidak menyia-nyiakan Al-Qur'an. Adanya Al-Qur'an di rumah bukan hanya jadi pajangan saja. Al-Qur'an di rumah bukan hanya hiasan dinding atau hiasan almari saja, tapi Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an dibuat untuk beribadah. Ini termasuk aqwaman yang yarfa'ullah. Kaum-kaum ataupun golongan daripada manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an juga bisa menjadikan derajat seseorang tersebut rendah. Dan syarahnya bahkan diketerangkan bahwa ini dunyan wa ukhran. Orang ahli Quran di dunia ini sudah terlihat, kadang sudah terlihat diangkat derajatnya oleh Allah. Misalnya dia menjadi orang yang dimuliakan, orang yang dikedepankan. Ini bentuk daripada Allah mengangkat derajat tersebut, orang tersebut di dunia, ya, di dunia. Apalagi besok di akhirat. Jadi banyak juga sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di dunia yang diangkat derajatnya bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini. Seperti orang-orang yang hafal Al-Qur'an ataupun orang-orang yang mengerti tentang perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari Al-Qur'an, yang kemudian kita sering menyebutnya orang alim, itu derajatnya di dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa dia sudah diangkat ala ghairihi, ya, melebihi daripada yang lain. Dan orang yang menyia-nyiakan Al-Qur'an pun juga yadha'u, Allah akan menurunkan derajatnya. Arti menurunkan derajatnya di sini, Allah akan menjadikan orang tersebut ya biasa-biasa saja, bahkan kadang hina ketika dia sudah tidak memperhatikan dengan wahyu Allah Al-Quran. Maka dari itu untuk saat ini perlu sekali kita memperhatikan adanya pembelajaran Al-Quran. Tentu saja belajar Al-Quran awal tidak langsung kepada tafsir Al-Quran, tidak kepada makna Al-Quran, tapi yang awal pasti membaca Al-Quran. Sehingga penting sekali di kampung-kampung ataupun di beberapa tempat ada pendidikan Al-Quran dari usia-usia dini, dari anak-anak masih kecil, ya. Bagi santri digital yang sudah di rumah mungkin punya kemampuan untuk mengajar, sekedar mengajar membaca Al-Quran ataupun kaidah-kaidah tajwid secara sederhana seperti bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan beberapa huruf, ini sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Ya, kalau sudah tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran dengan cara-cara yang benar, membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid, nanti Al-Quran hanya akan dibaca dengan sembarangan saja. Karena orang alim Al-Quran, orang tahu tentang
makna daripada Al-Quran, orang tahu tentang tafsir daripada Al-Quran, itu pasti awalnya sudah belajar membaca terlebih dahulu dari mulai dia masih kecil. Jadi kita ingat bahwa Allah akan mengangkat derajatnya seseorang dengan kitab ini. Termasuk derajat yang diangkat di sini adalah para pengajar-pengajar Al-Quran. Meskipun kemampuannya hanya sekedar mengajari untuk membaca Al-Quran dengan benar, dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian poin terakhir daripada bab ini adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa orang yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an ini sangat luar biasa sekali ya. Pahala ataupun keutamaan daripada membaca Al-Qur'an hitungannya bukan per kalimah ya, bukan per ayat, bukan per surat, tapi keistimewaannya di sini dihitung per huruf dalam hadis ini. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillahi dari kitabnya Allah, falahu hasanatun. Falahu mongko iku tetep keduwene man hasanatun utawi kebagusan siji. Wal hasanatu utawi kebagusan iku bi asyri amsalihha tikel 10 pepadane hasanah. Satu kebaikan tersebut dalam catatannya dikalikan 10. Ya. Ini bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Walaupun di situ tidak banyak, tapi kalau hitung-hitungan secara lahir ini pahalanya berlipat ganda. La aqulu, saya Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim yang sering kita baca mungkin jadi awal daripada sebuah surat ya, Fawatihus Suwar, itu tidak dihitung oleh Rasulullah satu huruf itu tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi lafdu alif lam mim itu mengandung 3 huruf. Ya, jadi walaupun toh itu menjadi perbedaan daripada ulama, ada ulama yang mengatakan bahwa alif lam mim itu termasuk ayat. Ada juga yang mengatakan ini tidak dimasukkan dalam ayat, tapi ini fawatihus suwar, termasuk ulama-ulama kufah ya. Dalam ulama-ulama nahwu itu mengatakan ini fawatihus suwar. Jadi ini cuma pembuka daripada surat. Sehingga banyak juga mufasir yang mengartikan alif lam mim Allahu a'lamu bimuradih, tidak langsung diberikan makna ya. Karena cuma Allah yang akan tahu makna, Allah yang tahu makna daripada qauluhu ta'ala alif lam mim itu. Sehingga banyak sekali ulama yang tidak memberikan makna dalam fawatihus suwar. Sehingga dari sini ada juga ulama yang tidak menggolongkan itu dalam ayat, tapi itu fawatihus suwar. Tapi juga banyak ulama yang menggolongkan ini juga termasuk daripada ayat Al-Quran. Karena alif lam mim, kemudian alif lam ra, toha, dan lain sebagainya. Meskipun para ulama jarang yang memberikan makna secara detail, tapi tentu saja semua yang ada di Al-Quran itu mempunyai makna yang luas ya. Makna yang luas, sama seperti kutubul fikhi, dalam kitab-kitab fikih itu sering diterangkan bahwa karangan daripada musonif-musonif itu qalilul lafdi kasirul makna. Lafadznya itu sedikit tapi maknanya itu luas, maknanya panjang. Dah, gitu. Rawahu at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa hadzal hadis sharih. Hadis ini jelas. Wa hadzal hadisu utawi ikhlas hadis iku sharihun jelas. Annal qiraata biduni fahmil makna yusabu alaiha. Bahwa annal qiraata sak tenane maca Al-Qur'an biduni fahmil makna kelawan tanpa paham maknane iku yusabu den ganjar alaiha ing atase qiraah. Jadi qiraahnya biduni fahmil makna dari hadis awal sampai 5 hadis yang kita baca ini, bahwa semuanya menunjukkan membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui maknanya itu tetap mendapatkan pahala, walaisat lagwan, dan bukan termasuk pekerjaan yang sia-sia, tapi digolongkan dalam sebuah ibadah, gitu ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna qira'ata harfin minal qur'ani aw salasata ahrufin misla qaf aw nun aw alif lam mim fiha ajrun ma annana la na'rifu ma'naha. Bahwa dikatakan di sini membaca satu huruf daripada Al-Qur'an atau 3 huruf. Misalnya seperti membaca qaf, sekali lagi ini fawatihus suwar ya, ataupun nun ataupun alif lam mim,
itu mendapatkan pahala walaupun toh kita tidak mengetahui maknanya. Dah, inti dari yang kita baca dari kemarin bahwa di sini penyusun kitab mau menerangkan, menegaskan bahwa membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya itu adalah sebuah ibadah kebaikan. Meskipun untuk usia-usia seperti santri-santri digital ini tetap tidak berhenti di sini, artinya tidak iktifaan di qiraatul Quran saja ya, tidak merasa cukup hanya bisa membaca Al-Quran saja, tapi untuk terus belajar mengetahui kandungan-kandungan isi dalam Al-Quran. Jadi hadis-hadis yang kita baca kemarin bukan melemahkan niat kita untuk belajar, bukan, tapi kita akan terus belajar untuk mengetahui arti perintah-perintah, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Tentu banyak kekhilafan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.